Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berada di wilayah Cilangkahan, on TKP, dan alhamdulillah kita diterima dua tokoh masyarakat Kabupaten Cilangkahan. Beliau saya panggil Pak Haji Opik, Assalamualaikum. Badan Koordinasi Cilangkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, terima kasih Pak Haji udah menerima kita di tempat Haji ini. Sama-sama. Dan satu lagi, beliau juga tokoh masyarakat Cilangkahan, Bapak Selatan khususnya, Pak Haji Jamil. Assalamualaikum. Oke, terima kasih udah nyempetin waktu di kita. Mudah-mudahan 40 menit ke depan kita bisa memperbincangkan hal-hal yang kira-kira bisa memberikan manfaat buat masyarakat Banten dan Lebak Selatan khususnya yang saat ini sedang berjuang menuju DOB. Pertanyaan pertama saya ke Pak Haji Opik sebagai sekretaris di Bakor. Pak Haji, momen kemarin itu ramai, di mana masyarakat Lebak Selatan berbondong-bondong ke Jakarta, ke gedung DPR sama ke Istana Negara, masalah itu menuntut pemekaran. Latar belakang yang kemudian ini kan perjuangan sangat lama Pak Haji, masih bertahun-tahun bahkan. Bisa diceritakan gambaran kisah masyarakat Cilangkahan ini, kenapa ingin sekali segera dimekarkan menjadi sebuah kabupaten baru di Lebak, Provinsi Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan persoalan rencana pemekaran Kabupaten Cilangkahan, kalau kita flashback ke belakang, memang ini 20 tahun lebih masyarakat Cilangkahan. Kalau masyarakat banyak mengatakan keinginan, kalau menurut saya ini sudah menjadi kebutuhan. Sudah menjadi kebutuhan, karena akan berbeda antara keinginan dan kebutuhan. Kenapa? Karena kita bukan berarti tidak percaya kepada daerah induk, tidak. Tapi justru kita sayang kepada daerah induk. Kenapa? Karena memang secara geografis, wilayah Lebak Selatan, wilayah Kabupaten Lebak ini ada wilayah terluas di Provinsi Banten. Nah, kalau saja memang luas wilayah yang begitu jauh, yang begitu luas, lebih-lebih di daerah sana, ya, misalnya Cilograng sampai ke ibu kota itu hampir 105 km. Saya kira pelayanan terhadap masyarakat tentu menjadi tumpuan harapan yang selama ini boleh jadi menjadi hambatan bagi masyarakat Lebak Selatan. Sejalan dengan itu juga memang pemekaran ini juga memang dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan berkeadilan. Nah, yang selama ini saya kira saking luasnya, bukan berarti tidak dibangun oleh Kabupaten Lebak, ini saking luasnya, maka sesuai dengan keterbatasan dana, ya posisi sekarang di selatan ini sangat amat tertinggal. Apalagi dari segi kemiskinan, saya kira tidak juga menunjukkan hal-hal yang positif. Oleh karena itu, karena memang kerannya sesuai dengan aturan undang-undangan ada tentang pemekaran wilayah, saya kira itu menjadi komitmen kita masyarakat selatan untuk mewujudkan Kabupaten Cilangkahan. Sudah berapa tahun perjuangan Bakor melakukan langkah-langkah ini? Kalau secara de jure, memang Bakor itu dibentuk 28 Agustus 2006. Secara de jure, 2006. Artinya udah 18 tahun lah, 18 tahun, dan memang itu Bakor ini adalah satu-satunya alat aspirasi perjuangan masyarakat selatan. Dan itu hasil konsensus masyarakat selatan dalam mubesnya itu di Bungkerik Bayah. Dan satu tujuan adalah
bagaimana mempercepat proses terwujudnya pemekaran wilayah Kabupaten Cilangkap. Sudah ada beberapa tokoh yang udah meninggal. Ya, itu termasuk tuan rumah Pak almarhum Pak Cecep Adinda, dan banyak juga tokoh-tokoh yang sudah meninggal kita. Ya, mudah-mudahan diterima iman Islam. Artinya begitu sangat ingin ya masyarakat. Apa sih Pak Ji yang kemudian menjadi kendala ya? Sampai udah 18 tahun berjuang, tapi belum membuahkan hasil. Tapi masih optimis kan, kemarin masih terus melakukan aksi-aksi demo. Optimis. Ya, dari dua kajian akademis dari IPDN maupun dari Untitas, saya kira itu Assegon itu sudah layak. Dan memang 2007 kita sudah naik ke sana. Hanya persoalannya adalah ketika moratorium diberlakukan. Ini saya kira salah satu pintu penghambat. Kenapa sampai hari ini Kabupaten Cilangkap belum terwujud. Ini karena adanya moratorium sejak zaman SBY. Itu aturan itu. Kalau tidak ada itu, saya kira sudah, apalagi dibandingkan dengan Pangandaran. Padahal startnya lebih dulu di kita, lebih dari Malingping, lebih duluan. Tapi kenapa Pangandaran lebih dahulu? Itu juga banyak hal-hal yang memang ada kendala. Lebih-lebih memang kita waktu itu keputusan bupatinya memang agak lambat. Nah, itu agak lambat. Itu Kabupaten Induk itu keluar baru tahun 2013 rekomendasinya dari bupati. Sementara DPRD sudah duluan 2007, di provinsi juga 2010, ya, baik provinsi maupun gubernur sudah. Hanya kita memang tinggal menunggu itu waktu itu, sehingga memang agak terhambat gitu. Kalau tadi kita dari struktural sekretaris Bakor, nah sekarang kita juga harus bertanya secara objektif. Jangan-jangan masyarakat bagian besar tidak menginginkan DOB. Kita tanya ke Pak Kiai yang juga mewakili masyarakat, tokoh masyarakat di Lebak Selatan, Insya Allah. Pak Kiai Jamil, Kiai itu selain tadi secara teknis memang masyarakat terbagi sudah sangat luas, sudah potensi sumber daya alam juga dari kita. Ada juga isu kecemburuan Kabupaten Lebak kalau dipisah dengan Cilangkahan itu akan mengurangi PAD. Dari kebutuhan masyarakat sendiri, keinginan itu juga seiring atau bagaimana dengan Bakor pemekaran ini? Sebetulnya sama dengan yang disampaikan oleh orang tua kita tadi, Pak Sekjen Bakor ini, bahwa apa yang dilakukan Bakor ini sebetulnya ini sedang berupaya menerjemahkan keinginan dari seluruh lapisan masyarakat. Karena apa yang coba dilaksanakan oleh Bakor, dari mulai persiapan, pergerakan, dan sebagainya, ini justru hasil mengamati, mencermati keinginan warga masyarakat Lebak Selatan ini. Oleh karenanya, saya juga menangkap suara-suara bahwa betul tadi yang disampaikan, dengan luasnya wilayah Kabupaten Lebak ini akan sangat berpengaruh terhadap pemerataan dan pelayanan. Oleh karenanya, sebagian masyarakat juga merasa ada yang merasa termarginalkan, baik dari sisi kebijakan maupun percepatan pembangunan dan sebagainya. Oleh karenanya, suara-suara itu kami mungkin tokoh-tokoh di lingkungan mencoba menyampaikan aspirasi itu kepada para orang tua kami di Bakor. Dan saya pikir apa yang dilakukan, langkah-langkah oleh Bakor ini, baik secara administrasi maupun secara politis untuk menempuh terkabulnya keinginan ini hasil daripada mendengar, mengamati, dan kemudian mencoba menerjemahkan apa yang diinginkan oleh masyarakat selatan. Bahkan secara detail, saya sering dari kampung ke kampung, dari komunitas ke komunitas. Karena kita kan banyak masyarakat. Jangan-jangan saya juga pernah berpikir yang sama. Jangan-jangan ini
tidak diinginkan. Tapi saya tembus lintas komunitas ini dari mulai kaum sarungan, kaum kasepuhan, buruh, tani, nelayan, profesi sebagainya. Mereka bersepakat sehingga apa yang saya sampaikan bisa diamini oleh apa yang kita lihat pada aksi kemarin. Itu 5.000 pertama bukan saja dari sisi jumlah, akan tetapi dari sisi keterwakilan. Semua elemen masyarakat terwakili. Tadi yang saya sebutkan itu. Ini dari 10 kecamatan. Iya. Terwakili semua. Terwakili semua, baik dari secara administrasi kedaerahan maupun secara komunitas dari berbagai kalangan dan elemen masyarakat. Ada tadi yang saya sampaikan dari kesepuhan, kemudian dari kaum sarungan, dari para kelompok aktivis, jawara, pokoknya semua apa yang ada di Banten Selatan kemarin terwakili tumpah ruah ke Jakarta. Itu salah satu bukti atau jawaban terhadap pertanyaan yang disampaikan. Jangan-jangan masyarakat sebagian nggak setuju. Nah, ini dibuktikan kemarin. Dan itu yang paling membuat saya terharu. Itu tidak ada yang membiayai secara atau sponsor secara personal atau secara korporasi, akan tetapi itu hasil patungan, ririungan masyarakat, urunan cek bahasa orang Malingking. Patungan, bagaimana mereka membiayai untuk berangkat ke Jakarta hanya ingin menyampaikan aspirasi yang sudah terpendam sekian lama. 18 tahun itu kan bukan waktu yang singkat. Ya, betul. Bahkan semasa saya muda dan masih dalam kapasitas mungkin hanya sebagai katakan kalau dalam sebuah event itu palawari apa gitu kan, panitia kecil untuk menyuguhkan kopi di para kesepuhan-kesepuhan sedang berkumpul. Wacana orang selatan ingin memisahkan diri ini sudah sejak zaman Jawa Barat sebelum Provinsi Banten. Optimis ya kira-kira Bangkor nanti bisa berjuang sampai kemudian perlahan disahkan oleh Presiden untuk pemekaran. Kami optimis karena rasa optimis itu yang terus kami pelihara untuk terus memberikan daya dorong perjuangan ini kepada para kasepuhan kami di Bacor. Karena secara kelembagaan, secara organisasi memang yang mutlak untuk memperjuangkan ini kan wadahnya Bacor, satu-satunya yang kita miliki. Pak Jopik, Iya. Pemekaran TOB ini kemarin demo itu muncul di saat momentum juga kalau saya katakan momentum politik, ada momentum pilkada daerah sekarang yang sedang serentak akan dilaksanakan. Kemudian juga pasca pilpres. Ada kaitannya dengan momentum politik. Apakah memang misalkan pemekaran ini juga tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur politik kebijakan pemerintah? Ya. Menurut Pak sendiri seperti apa? Saya kira begini, yang namanya pemekaran itu adalah keputusan politik. Keputusan politik pada akhirnya, suka atau tidak itu adalah keputusan politik. Momen ini juga memang seringkali orang mengatakan Bacor bergerak di zamannya pada saat-saat kita sedang hajat, baik pilgub maupun memang itu juga banyak juga yang menyoroti tentang itu. Tapi lagi-lagi karena Bacor, karena pembentukan ini adalah keputusan politik dan memang kita juga punya dalam hal ini memang ada keterkaitan tapi tidak politik praktis gitu. Karena kita juga perlu dukungan gitu. Perlu dukungan gitu. Saya mendapat dari luar informasi yang berkembang ini. Ini memanfaatkan momentum politik. Ada sisi negatif yang kemudian ini ada yang bermain. Ini kan harus clear. Ya. Benar tadi kata Pak Haji bahwa ini keputusan politik, ini tidak lepas dari keputusan politik. Ada kebijakan politik. Nah, itu juga harus disampaikan, supaya masyarakat tidak menilai sebelah mata. Oke. Iya. Dan memandang, wah ini kok ada unsur-unsur politiknya. Silakan dilanjut. Jadi begini, secara organisasi Bacor itu memang bukan organisasi politik, tetapi perjuangannya, untuk menuju Kabupaten Cilacap ini adalah keputusan politik. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa disahkan. Yang tidak boleh itu kita
terjun langsung kepada politik praktis. Misalnya, Bakor secara organisasi mendukung calon tertentu. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita memang harus berhubungan, komunikasi politik, saya kira perlu dilakukan. Karena memang kalau Bakor ini sudah terwujud, tidak terlepas dari daerah induk. Karena memang dalam undang-undang yang baru itu, kita tidak serta-merta setelah disahkan, didefinisikan jadi kabupaten. Tapi ada persiapan 3 tahun. 3 tahun. Nah, 3 tahun ini jelas membutuhkan kebijakan pemerintah, baik kabupaten induk, provinsi maupun pusat. Saya kira tidak salah kalau sebatas komunikasi politik. Yang tidak boleh itu Bakor dijual kepada salah satu paslon gitu. Itu yang nggak boleh. Paslon kalah ini juga. Iya, nggak jadi lagi. Iya. Iya. Kalau yang diusungnya kalah, kan nggak bisa memperjuangkan selanjutnya. Iya. Itu yang perlu diklarifikasi. Jangan sampai nanti opini publik mengatakan bahwa ini Bakor diseret-seret ke ranah politik. Tidak, secara politik praktis tidak. Tapi kan keputusan sekretaris sudah mewakili lembaga. Oh iya, saya kira kita sudah konsensus dan komitmen bahwa Bakor ini bukan alat politik, tapi sebagai alat perjuangan untuk mewujudkan pemekaran Kabupaten Kilangkahan. Nah itu. Tidak bisa lari dari kepentingan politik. Tidak bisa. Siapapun yang menang memang harus kita dekati. Bahkan saya meminta kepada semua Bakor itu, ayo kemana-mana pun siap melakukan komunikasi politik. Ke calon ini. Bahkan sekarang ini kita juga harus mendekati para pimpinan partai. Gak bisa tidak gitu. Karena ini keputusan politik yang ada di Dewan ini kan keputusan politik. Nggak bisa kita hanya melakukan satu partai. Nggak bisa. Semua kita harus melakukan lobby. Nah, sehingga nanti keputusan di Dewannya bulat. Karena saya melihat ini kan ada 2 pintu ya. Ada 2 pintu dalam pemekaran. Pintu pemerintah dalam eksekutif. Ini pintu, dan yang satu lagi pintu legislatif. Nah, ini yang kita jalankan ini sekarang adalah pintu aspirasi melalui legislatif. Mudah-mudahan saya kira kalau memang tidak ada yang tidak mungkin ya dalam dunia politik, tidak ada yang tidak mungkin. Dan kalau memang semua praksi sudah mengatakan bulat, saya kira tidak ada masalah. Percepatan Kabupaten Kilangkahan terwujud. Itu. Oke, ada juga kita paham misalkan masyarakat di kita di Lebak Selatan, Ya. bikin KTP harus berhari-hari, seminggu. Kita orang-orang selatan ini bikin KTP itu nunggu diakomodir, nunggu dikolektif, nggak bisa satu orang ke Rangkas jaraknya 3 jam, 4 jam. Nah, tapi kemudian muncul juga ada kesiapan Bakor misalkan untuk nanti dikhawatirkan terjadi konflik dengan induk, terus konflik perebutan jabatan dan sebagainya. Oke, sendiri memberikan pandangan dan saran seperti apa? Dari sisi itu sebetulnya karena mungkin perjalanan perjuangan ini sudah cukup panjang, sehingga saya melihat baik teman-teman para stakeholder di Kabupaten Induk maupun orang-orang tua kita, para senior yang bergerak di Bakor, seiring dengan waktu ini mungkin saya pahami masing-masing sudah sangat matang dan dewasa menyikapi persoalan itu. Sehingga insya Allah ketika waktunya tiba itu tidak akan terjadi apa yang tadi disampaikan. Akan terjadi perebutan kekuasaan, perebutan pengaruh, atau ketokohan. Hal ini akan mengalir sebagaimana siklusnya. Karena memang kami memahami betul masyarakat, juga para pihak tertentu juga sudah mencoba mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Pertama, yang kita pahami bahwa kita ingin berpisah dengan saudara-saudara kita di Kabupaten Induk, ini bukan dilandasi oleh karena kebencian atau karena perebutan wilayah. Akan tetapi tadi disampaikan oleh Kasekuan kita ini adalah sebuah kebutuhan.
di mana kami juga sampaikan kepada masyarakat sebagaimana hukum teori organisasi, semakin kecil sebuah daerah atau sebuah organisasi ini akan semakin terurus dan terkontrol. Oleh karenanya nanti juga masing-masing daerah ketika ini sudah berpisah, baik induk maupun daerah yang baru, ini juga yakin kalau dalam istilah saya masing-masing sudah punya antibodi untuk menangkal persoalan-persoalan itu dan akan mengalir berevolusi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Misalnya, contoh saja ketika mereka sadar Kabupaten Induk ini bahwa akan ada sekian persen PAD yang akan hilang, mereka juga akan berinovasi. Mereka juga akan berinovasi sesuai dengan apa yang mereka bisa maksimalkan. Gitu. Begitupun kami di sini, para masyarakat yang dipimpin mungkin oleh para tokoh, para kesepuhan, para akademisi, akan memaksimalkan potensi-potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun manusia. Untuk tidak, pertama, mengganggu kabupaten, mematikan Kabupaten Induk, dan yang kedua, kami juga tidak mengandalkan hanya sekedar persoalan sumbangan dari pemerintah pusat untuk kedepannya. Misalkan kita hanya menunggu, berdiam diri, hanya menunggu DAU, DAK, misalnya, itu sudah dikalkulasi. Kami yakin sudah dikalkulasi oleh para ahli, sehingga pada akhirnya kita lihat daripada hasil penelitian dari teman-teman dari akademisi baik Unpad maupun Untirta. Ini yakin sudah diformulasikan lah. Gitu. Sekalipun mungkin yang namanya baru berpisah, ada hal-hal yang kita harus pelajari, akan tetapi karena ini sudah lama, itu sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Oke. Pak Haji, ini momentumnya adalah momentum pilkada serentak, mulai dari tingkat kabupaten Induk kita sama Pilgub. Kabupaten ada muncul Hasbi Jayabaya berpasangan dengan Pak Amir, kemudian ada juga dari PKS siapa Pak Haji, siapa Pak? Pak Sanuji ya, Pak Sanuji sama dengan Dita Fajar ya. Fajar ya, mungkin Dita Fajar. PTO-nya udah tersebar, mereka udah terjun ke masyarakat. Nah, artinya gini, kita sepakat tidak mendukung salah satu calon, tapi mungkin Pakor punya penilaian untuk kepentingan Pakor perjuangan POB. Seperti apa, Pak Haji, gambaran-gambaran misalkan bagaimana Pakor menampung tadi disampaikan mereka harus hadir, mereka harus diskusi dengan Pakor. Ya, Dengan Pakor tentunya. saya kira begini. Memang apa yang saya tadi sampaikan bahwa kalaupun toh Kabupaten Cilangkap ini terwujud, maka kita tidak terlepas dari Kabupaten Induk. Karena tadi ada spare waktu 3 tahun untuk melakukan pembinaan. Jadi bagi kita adalah siapapun yang memang concern terhadap Bakor, pembentukan Kabupaten Cilangkahan, saya kira itu yang akan kita lakukan. Artinya kita juga memang Bakor akan melakukan juga lobby-lobby politik kepada siapapun ya calonnya gitu ya, apa 3 atau 4 ya, yang selama ini mungkin yang baru muncul ini hanya 2 pasang calon. Memang itu harus dilakukan gitu ya, harus dilakukan gitu. Udah pada merapat ke Bakor untuk meraih suara Bakor dari beberapa calon tadi. Saya kira kalau Sudah berapa calon yang hadir, Wajib? ya selama ini memang kita baru Pak Sanuji yang kita ini ya, yang datang ke sini. Memang dia ya yang namanya mau nyalon kan ya Ikhtiar lah. biar ikhtiar lah, Berikhtiar. minta paling tidak ada rasa simpati gitu. Tapi bagi saya siapapun kita welcome ya, welcome sepanjang dia memang komit untuk mendorong percepatan Kabupaten Cilangkahan. Saya kira kita tidak alergi ya kepada siapapun, welcome gitu, welcome, ayo datang, semua calon datang. Kita juga ingin tahu komitmen dia tentang pembentukan Kabupaten Cilangkahan gitu. Baru nanti masyarakat akan melihat sendiri. Tapi kita tidak berupaya untuk menggiring, ya pilih salah satu calon, enggak. Rakyat juga nanti masyarakat
akan menilai ketika memang si calon-calon ini datang ke kita. Nah, kepedulian sampai di mana gitu. Gitu. Lagi-lagi kan tujuannya adalah bagaimana nanti golnya DOB terwujud kan. Ya, itu endingnya di situ. Siapapun nanti calonnya. Siapapun calonnya gitu ya, yang jadi ya gitu. Iya, memang. Setuju Pak Kiai? Kalau betul, tadi yang disampaikan, kita bersepakat bahwa secara kelembagaan, secara organisasi, Bakor jangan sampai masyarakat terlibat. Tidak suzon, Ya. tidak punya pandangan negatif terhadap Bakor. Bakor tidak terlibat secara langsung, dan itu harapan kami bahwa Bakor secara organisasi, secara kelembagaan tidak terlibat dalam dukung-mendukung. Gitu. Akan tetapi memang secara pribadi masing-masing, justru kita juga mungkin tetap akan mengamati, menilai, mengevaluasi para calon-calon yang muncul. Kepentingannya untuk apa? Adalah kepentingannya tetap untuk DOB Cilangkahan. Pertama akan kita perhatikan sejauh mana mereka punya goodwill terhadap Cilangkahan ini. Tidak saja kita pelajari dari sisi narasi mereka, dari sisi diplomasi mereka, tapi juga dari sisi gestur mereka kita pelajari. Gitu kan, sejauh mana keberpihakan mereka. Minimal sekarang pun dalam perjuangan ini ke depan, apabila terpilih dan Cilangkahan ini belum juga pada waktunya kita, misalkan secara administrasi terpisahkan, kita sudah akan melihat, mempertanyakan sejauh mana keberpihakan mereka dalam pemihakan anggaran-anggaran untuk persiapan-persiapan ini. Sekalipun secara formal itu tidak bisa, akan tetapi keinginan-keinginan dari para calon pemimpin ini untuk paling tidak mempersiapkan bakal calon DOB ini, sejauh mana kepedulian dan keberpihakannya. Itu sudah kita amati juga. Karena tetap kita bersepakat, sekalipun berbeda-beda secara pribadi, tapi ujungnya bahwa kita lihat siapa yang paling berpotensi, siapa yang paling memungkinkan untuk mewujudkan ini, berpihak kepada Cilangkahan, mewujudkan Cilangkahan. Kita amati betul sampai hari ini. Gitu. Dan ini juga saya dalam kapasitas tidak saja berbicara secara pribadi, akan tetapi mungkin apa yang akan saya lihat, apa yang saya dengar tentang keseriusan para calon ini, sedikit besarnya juga bisa kita transfer kepada masyarakat untuk memahami dan mengenal para calon. Gitu. Sekalipun kapasitas saya bukan Bakor nih, awas. Kalau saya misalkan melihat, oh calon ini kelihatannya serius nih untuk memperjuangkan, ini tidak. Misalnya, itu bisa saja oleh para tokoh itu, oleh para. Jadi sejauh ini Bakor belum memberikan rekomendasi calon di kabupaten kepada masyarakat. Belum. Belum. Tidak. Kalau Bakor sampai sejauh saya ketemu dengan para tokoh-tokoh di Bakor, tidak ada yang mengarahkan, mengharuskan, tidak ada. Bahkan kalau saya boleh menambahi tadi yang pertanyaan sebelumnya terkait, saya juga mendengar baik di media sosial percakapan maupun di teras-teras rumah maupun di emper-emper pasar tentang Bakor ini kok bergerak setiap musim politik. Saya juga mendengar itu. Dan semampunya saya jelaskan kepada mereka. Karena memang tadi yang disampaikan oleh kesepuhan ini, dua pintu yang berkepentingan ini, untuk mewujudkan ini secara, secara konstitusi, yaitu lembaga legislatif dan eksekutif, di sana mungkin DPR RI dan Presiden, dua-duanya adalah jabatan politis. Jadi tidak aneh, justru makin sangat aneh bagi saya justru kalau meminta pemekaran ini, misalkan kepada orang yang memang tidak berkepentingan dengan itu. Dan kita harus menyeragamkan. Kita paham bahwa rumus-rumus untuk perjuangan ini, kita memiliki dua metode juga, yaitu diplomasi dan aksi. Diplomasi juga harus mengikuti ritmenya. Jangan sampai kalau dalam istilah saya, kita mencari durian di kebun mangga, itu nggak bakalan ketemu. Kalau butuh durian, ya nyarinya di kebun durian. Gitu. Betul. Kalau kayaknya, nah memang ada Pak Sanusi sama Fajar, kemudian tadi disebutkan juga Hasbi sama Pak Amir. Ya. Dari dua pasangan calon seandainya kemudian mereka lolos dan resmi mendaftar KPU, gambaran apa kira-kira Pak? Dari dua pasangan calon itu untuk diukur komitmennya terhadap Bakor, siapa kira-kira yang berkomitmennya sangat atau belum bisa diukur? Saya kira belum bisa dibandingkan dan belum bisa diukur karena memang baru Pak Sanusi yang datang ke
Mabes ya. Iya. Kalau istilah kita ini Mabes Bakor, markas Di besar. sini ya. Ya. Dan dia juga menyampaikan gagasannya ketika dia jadi bupati terpilih ya di Kabupaten Lebak. Tadi apa yang disampaikan, dia juga akan mempush infrastruktur yang memang belum atau kurang dengan anggaran di sana, gitu ya. Yang selama ini dia akan kalau kemarin dengan Pak Sanusi, dia akan concern itu mendorong dengan berbagai kebijakan anggarannya gitu ya. Ya, Iya. kita belum dengan Pak Hasbi dan Pak Amir belum sampai sejauh mana gitu ya, komitmennya belum. Ya kita upayakan lah, jadi kita juga nanti bisa menilai kan gitu ya. Jadi ya tapi yang jelas memang Pak Sanusi sudah ada arahnya gitu ya, sudah ada arahnya. Tapi kita kan belum ketemu dengan calon yang lain ya. Yang lain gitu. Saya kira tetap kita harus bangun komunikasi politik dengan semua calon, kalau ada berapapun calon. Kita bila perlu kita buat komitmen secara tertulis gitu, iya kan? Dengan calon-calon itu, sebab memang 3 tahun kan lumayan tuh persiapan, ya. 3 tahun persiapan itu memang iya. itu harus didukung oleh kebijakan anggaran dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Apalagi sekarang dengan undang-undang jalan yang baru, itu provinsi diwenangkan untuk membangun infrastruktur baik jalan maupun bangunan yang memang bukan milik pemerintah provinsi, bisa intervensi gitu. Nah itu saya inginkan itu, baik bupati terpilih maupun gubernur terpilih bisa mengintervensi percepatan ini dalam waktu 3 tahun itu, sehingga ketika persiapan sudah beres dinilai oleh pemerintah pusat betul-betul layak, sehingga tidak ada ditunda gitu ya, langsung didefinitifkan. Saya kira itu. Jadi makanya saya mengajak kepada rekan-rekan juga di Bakor, kita tidak alergi dalam mendukung secara personal. Nah, secara personal, dan kalau boleh jadi semua calon kita rangkul gitu, semua calon yang punya akses gitu, yang punya akses, yuk komitmen buat gitu. Kalau itu tadi di Kabupaten Lebak, Pak Sanusi yang udah hadir di sini, masih menunggu Pak Hasbi dan Pak Amir untuk datang juga ke Bakor untuk memaparkan kalau memang mereka benar punya daya care terhadap Dewa Cilanggahan, pasti mereka hadir, pasti mereka ingin beraudiensi atau menanyakan masyarakat Cilanggahan untuk beraudiensi lah, karena pasti butuh dukungan. Nah kemudian di Pilgub ada juga yang udah muncul nama Bu Airi, nama Pak Andrasoni berpasangan dengan Pak Dimyati. Siapa di antara 2 pasangan calon itu yang sudah hadir atau sudah berkomunikasi, misalkan mengajak agar selaras dengan Bakor untuk berkomitmen? Siapa Pak yang sudah hadir? Ya kalau yang kemarin itu kita harus jujur juga ya. Peran. Tapi tidak berarti kita harus dukung-mendukung ya. Tapi peran personal. Pak Ade Sumardi juga punya peran. Punya peran. Lalu kemudian Pak Andrasoni juga punya peran. Dan peran Pak Andrasoni juga tidak boleh kita kesampingkan, karena kita bisa ketemu di gedung Dewan pada saat aksi 31 Juli. Padahal kondisi Dewan itu lagi reses, tapi berkat bantuan dari Pak Andrasoni, itu ternyata kita bisa diterima di gedung Dewan, baik oleh pimpinan Dewan, salah satu pimpinan Dewan, Pak Dasko, maupun juga di MKD, Pak Habibur Rahman,
dan di Baleg itu Pak Supratman, yang sekarang digeser Pak Supratman menjadi Menkumham kalau tidak salah. Itu. Saya kira semua juga punya andil, hanya saja nanti persoalan dukung-mendukung, saya kembali lagi, Bakor tidak punya kapasitas itu, tapi saya yakin dan percaya Bakor punya mata, punya hati, punya telinga terhadap figur-figur itu. Tinggal diterjemahkan saja gitu oleh masyarakat. Dan kita juga tidak menafikan, harus, saya katakan berulang-ulang, harus kita membangun komunikasi politik dengan semua calon. Karena kita tidak tahu siapa yang bakal jadi, tidak tahu. Sampaikan saja Pak Haji, bahwa di podcast ini Pak Haji juga mengundang para calon-calon itu, ketika nanti mereka sudah datang untuk hadir ke Mabes ini, Iya. untuk menjelaskan kesempatan visi misi, gitu Pak Haji ya? Ya, Secara resmi ya? ya bisa saja kita kalau memang ada ada waktu bisa kita jadwalkan gitu ya, membangun komitmen gitu. Saya kira itu lebih baik, bukan berarti nanti juga ini salah kita mengundang si Anu, disangka kita berpihak ke si Anu, makanya Harus semuanya. harus semuanya biar netral, biar kita tahu gagasan mereka. Bila perlu duduk bersama di waktu Biar perlu duduk yang sama, iya. Bila perlu gitu kan. yang sama, semua calon-calon itu hadir dan membangun komitmen dengan Bakor. Ya, boleh juga kan difasilitasi oleh channel apa nih? Banten Podcast Bantu Podcast. Boleh juga tuh difasilitasi itu. terbuka, Nah. pilih mana yang paling penting. Itu nanti masyarakat lah yang tinggal mengeksekusi. Bakor tidak berpihak, tidak bisa menggiring. Tapi saya yakin dengan cara itu masyarakat juga melek kan. Oh, siapa yang paling ini di antara yang ini gitu. Karena kan sekarang zaman teknologi berarti. Iya, Artinya betul. masyarakat di kampung kita itu juga akses terhadap video, YouTube, internet. Saya yakin Betul. tidak terkendala. Betul. Sepakat Pak Jaya? Sepakat. Ketika siaran-siaran ini kita siarkan, Betul. saya yakin masyarakat wilayah Cilogram tadi, masyarakat Cisungsang bisa menyaksikan tayangan ini, bisa menyaksikan tadi Pak Haji menyampaikan statement ini. Dan bahayanya kalau salah itu menjadi memang betul. Bahkan saya menganggap kalau sekarang ini untuk menyampaikan pesan atau untuk menyampaikan mempublikasikan apapun, ini zaman sekarang ini justru lewat udara ini lebih efisien, lebih murah dan lebih banyak menjangkau. Nah, terkait dengan tadi, ini yang perlu disclaimer dulu, kembali lagi di tengah-tengah, ya ini, bahwa sebetulnya jangan sampai ada orang yang menganggap teman-teman kita yang menyaksikan podcast ini, misalkan kan menganggap bahwa saya bagian dari Bakor. Tidak. Saya ini hanya bagian dari salah satu masyarakat yang mungkin secara kebetulan, secara personal, punya kedekatan, artinya secara personal dengan kasepuhan-kasepuhan di Bakor. Sehingga kalau saya berbicara mungkin tidak mencerminkan Bakor. Misalkan menanggapi yang tadi, menyikapi yang tadi terkait dengan, memang betul, secara normatif bahwa kita akan juga melihat. Hari ini kalau ditanya, semua calon yang ada, baik Pilgub maupun Pilbub, gitu, ketika berada di selatan ditanya, apakah Anda akan mendukung dan berpihak? Pasti semuanya akan mendukung. Tapi ada instrumen lain yang akan jadi kami sebagai masyarakat, yang juga mungkin saatnya memberikan masukan kepada para tokoh di Bakor, bahwa kita juga lihat track record, rekam jejak, gitu kan selama ini. Kita juga akan tidak mengabaikan itu. Misalkan dengan segala ruang dan kapasitasnya. Dan siap debatable sama Bakor ya, bahwa kami mau ini soal ini. Ya, secara personal. Sekalipun kami secara pribadi, habis selaku salah satu elemen masyarakat, berkepentingan juga untuk menjaga marwah Bakor. Dari segi keterlibatan secara politik praktis. Di saat yang sama, ini irisannya tipis sekali. Di saat yang sama bahwa kami paham bahwa ini adalah kegiatan-kegiatan politik. Menuju pemekaran ini adalah dibutuhkan lobby-lobby politik. Ruangnya itu memang yang ada. Sehingga kita paham bagaimana ini Bakor tidak dikorbankan. Di saat yang sama kita memaksimalkan setiap ruang dan potensi yang ada untuk ruang lobby ini. Gitu. Saya sudah sampaikan kepada para kasepuhan ini dengan tidak mengorbankan Bakor,
Tapi kita sebagai para politisi di tingkat daerah mungkin harus sudah bisa membaca peta. Harus bagaimana, siapa berbuat apa, dan kemudian siapa ada di mana. Ini yang harus kita pahami, salah satunya. Butuh insting juga memang. Bahwa siapa nanti tadi. Jangan sampai, kalau dalam bahasa Malingping, berteduh di pohon yang memang tidak berdaun. Jadi cek, orang tua saya bilang, kalau kamu hanyut, lamun kamu palin, ulahnya kelan karena akar yang mudah putus. Gitu kan, karena kepentingan kita bagaimana kita selamat dari hanyut itu. Gitu. Pak sendiri udah punya cantelan ke pusat belum? Karena bagaimanapun gini lah, kondisi sekarang ini daerah itu tidak berdaya dengan kepentingan pusat. Misalkan Pak Pol tadi, Betul. cantolan-cantolan ke pusat atau koordinasi-koordinasi ke pemerintah pusat sudah dilakukan belum? Yang pertama gini, tadi saya sudah sampaikan bahwa memang pasca aksi itu ya 31 Juli kita juga mencoba mengirim surat audien dengan para pimpinan partai politik karena itu harus kita, dan itu sudah dilayangkan beberapa partai sudah, belum semua partai karena kita juga cari narasambung yang ini ya. Yang kedua memang kita juga berencana juga akan melakukan audien itu dengan eksekutif, termasuk dengan Mendagri. Itu harus dilakukan, saya kira, karena kalau tidak dikawal, mohon maaf, sampai kapanpun kita tidak akan mekar. Jadi memang ini perlu pengawalan yang sangat ketat, yang intens, yang tepat. Ya, yang tepat. Terutama ini, apalagi sekarang ini kan akan ada pergantian presiden. Ini juga ya ada harapan baru, mudah-mudahan ya, walaupun memang kita targetnya awalnya itu presiden yang sekarang. Bagaimana terhadap presiden yang akan dilantik terhadap Cilabrahan? Sebelumnya ada irisan nggak? Tadi itu saya terbanyak Kabupaten Lebak ke Prabowo ya? Iya, makanya tadi lobby politik perlu kita lakukan. Nggak bisa gitu tanpa dilakukan lobby politik, nggak bisa, sulit kita untuk mewujudkan itu. Jadi pemerintahan Pak Prabowo nanti ada harapan baru ya? Ada harapan baru, walaupun memang kita inginnya ini di era pemerintahan Pak Jokowi Pak Maruf Amin itu kado terakhir akhir jabatan kan gitu. Kan ini persoalannya kan kalau istilah kasarnya tinggal memberikan nomor aja ketuk palu gitu kan. Kita sudah ada dalam Ampres 2014. Apa sih yang menjadi kendala? Tinggal politik kewilan dari pemerintah. Saya kira tidak seperti kita membahas undang-undang yang baru, tidak. Saya kira kalau dianggap gampang sih ya, kalau memang ya tadi itu karena keputusan politik ya. Jadi makanya wajar kalau siapapun saya kira harus dilakukan lobby politik gitu. Terutama karena pintu masuknya adalah pintu legislatif, maka yang lebih kencang kita ke legislatif. Jadi dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan pimpinan partai. Iya, kita sudah memberikan surat, sudah ya. Mungkin di bulan Oktober nanti juga akan melakukan audiensi dengan presiden. Ya, terpilih. Gitu. Itu sebagai bagaimana membangun optimisme masyarakat. Bahwa Pak Pol sedang melakukan bahkan kemarin juga saya di satu tempat acara ketemu dengan Pak Jenderal Hero, itu staf ahli di KSP, itu juga disampaikan di kebetulan di hajatan Pak Jarwawan, kita sampaikan dan mereka secara ini mendukung, cuma memang dia juga memberikan saran bangun komunikasi dengan para pemangku kebijakan gitu. Jadi sehingga target misalkan harus terwujud
harus disahkan di tahun berapa? Kalau target sih mungkin kita ada ya, paling lambat 2014 di era-era baru 2015 ya, 2025 gitu kan ya. Ya. 2025 di era pemerintahan Pak Prabowo. Kalaupun toh memang inginnya sih tadi ini buat kado yang terbaik gitu ya, gitu harapannya Presiden Jokowi gitu. di akhir tahun. Tapi saya juga menghitung apakah dalam 1 bulan ini bisa Dewan kumpul untuk berbicara ini. Nah, walaupun memang sinyal-sinyal itu ada, ya sinyal-sinyal itu ada, tapi lagi-lagi memang kita harus intent melakukan lobby-lobby politik. Gitu. Dan dorongan doa dari Kiai. Itu. Statement closing dari Pak Kiai, bagaimana pesan terhadap Bakor, dan yang kedua pesan terhadap masyarakat supaya tidak luntur kepercayaannya terhadap tokoh-tokoh yang sedang berjuang di Bakor. Baik. Jadi pertama untuk orang tua kami di Bakor, bahwa teruslah bawa harapan dan keinginan masyarakat ini untuk mewujudkan DOB Cilangkahan. Yang tentu kami juga menyadari banyak luka-likunya, banyak perjalanan yang harus diselesaikan. Namun dalam beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa sekarang persyaratan administrasinya sudah selesai. Sekarang berada ini adalah hanya tinggal persoalan kebijakan politis. Saya sampaikan kepada para senior bahwa dalam rumus diplomasi, orang akan mengikuti kemauan kita hanya ada dalam 2 keadaan. Pertama, dalam situasi dia punya keinginan kepada kita. Kedua, dalam situasi dia punya ketakutan kepada kita. Tinggal kita timbang. Kalau mereka punya ketakutan, takut apa? Kalau mereka punya keinginan apa? Maka maksimalkan di situ. Dan kepada masyarakat pesannya? Pesan kepada masyarakat bahwa sampai hari ini saya membersamai, sekalipun secara struktural tidak sebagai apa-apa, hari-hari hampir saya menyaksikan bagaimana kiprah pergerakan, perjuangan Bakor ini. Dan kita harus mengapresiasi kepada masyarakat, dijauhkan daripada prasangka-prasangka. Karena yang saya pahami, baik secara personal maupun kelembagaan, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang terus bekerja dengan tulus, dengan nurani yang baik untuk memperjuangkan ini. Jadi daripada berburuk sangka, marilah lebih baik kita doakan. Mudah-mudahan warga masyarakat ini semua kita doakan bahwa para pahlawan-pahlawan kita ini yang sedang berjuang di Bakor, kita support dengan doa, kita support dengan harapan, dan kalau bisa sekalipun kita tidak bisa membantu, paling tidak jangan ganggu mereka dengan prasangka-prasangka yang akan mengganggu suasana psikologis kebatinan para pejuang di Bakor ini. Itu saja. Pak Haji, pesan terhadap masyarakat biar masyarakat juga optimis bahwa Bakor sedang berjuang. Apa yang kira-kira masyarakat harus pahami terhadap Bakor? Ya, kita sepakat bahwa Cilangkahan harga mati. Cilangkahan harga mati, sehingga kita harus berupaya keras ya untuk mewujudkan harapan-harapan dari masyarakat. Tentu di sini masyarakat juga harus menyadari bahwa kita membentuk sebuah kabupaten itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi ada proses yang harus kita lalui. Jadi sabar, tawakal, dan minta doanya supaya kami-kami ini di dalam menjalankan amanah rakyat itu bisa berjalan dengan lancar. Amin. Karena memang nggak mungkin ya satu persoalan, apalagi ini membentuk kabupaten hanya dengan dohir, nggak bisa. Kita juga minta ke langit. Artinya dalam bentuk doa, mudah-mudahan karena Indonesia juga kan 350 tahun dijajah. Tapi saya sepakat sampai titik darah penghabisan harus jadi. Kita berjuang terus bersama-sama rakyat untuk mewujudkan Kabupaten Cilangkahan. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Haji Opik, Pak Haji Jamil, terima kasih. Dan semoga nanti ke depan terus
ada pembahasan perkembangan selanjutnya Ya. dari Bakor. Pada masyarakat, demikian bincang podcast kami di Cilangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jadi.